Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadi Vanisha Diansyah dari Digitrakir 420. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang psikologi normal bermasalah. Apa sih psikologi normal bermasalah? Pasti kalian ingin tahu kan? Nah, mari semua saksikan video saya berikut ini. Nah, yang pertama ada psikologi normal dan psikologi bermasalah. Kalian tahu nggak sih psikologi normal itu apa? Nah, psikologi normal ini mengacu pada kondisi di mana fungsi mental, emosi, dan perilaku seseorang berjalan dengan baik. Individu yang memiliki psikologi normal. Nah, di sini tuh banyak macamnya. Kalian ingin tahu kan? Nah, yang pertama itu ada mampu berpikir logis dan realistis. Yang kedua, dapat mengelola emosi dengan stabil. Yang ketiga, mampu menjalin hubungan sosial yang sehat. Dan yang terakhir, bisa beradaptasi terhadap tekanan atau perubahan hidup. Nah, kalian mau tahu nggak sih penyebab umum self-harm itu apa aja? Nah, jadi trauma masa lalu itu bisa loh, seperti contohnya pelecehan, kekerasan, lalu tekanan mental yang berat, contohnya bullying, perceraian orang tua, lalu ada gangguan dalam mengekspresikan emosi, lalu yang terakhir ada merasa tidak didengar atau dimengerti. Kalian tahu nggak sih dampak dari self-harm itu apa? Yang pertama, ada luka fisik yang bisa membekas permanen. Yang kedua, perasaan bersalah dan malu. Dan yang terakhir, bisa berkembang menjadi gangguan mental serius termasuk risiko bunuh diri. Self-harm bukan sekedar cari perhatian, tapi sinyal bahwa seseorang sedang kesulitan secara psikologis dan perlu bantuan. Nah, yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang psikologi kesehatan mental. Apa sih itu? Nah, psikologi kesehatan mental adalah keadaan sejahtera secara emosional, psikologis, dan sosial. Seseorang dengan kesehatan mental yang baik akan menyadari potensi dirinya, mampu mengatasi stres dalam hidup, produktif di tempat kerja atau sekolah, berkontribusi positif di masyarakat. Nah, apa aja sih faktor yang memengaruhi kesehatan mental? Yang pertama, ada faktor biologis, yaitu contohnya seperti genetik, ketidakseimbangan kimia otak. Nah, yang kedua, pengalaman hidup. Contohnya apa sih, Kak? Nah, contohnya ada trauma, kehilangan orang tercinta. Ayo. Nah, dan yang terakhir ada lingkungan sosial, yaitu contohnya dukungan keluarga, tekanan pergaulan. Nah, lalu selanjutnya ada pentingnya menjaga kesehatan mental. Apa ya penting? Apa ya yang penting? Nah, jadi di sini ada pentingnya menjaga kesehatan mental, yaitu mencegah timbulnya gangguan psikologis, meningkatkan kualitas hidup dan hubungan sosial, membantu pengambilan keputusan dan pengendalian diri yang sehat. Nah, yang keempat, di sini saya akan menjelaskan psikopatologi. Psikopatologi itu apa sih? Nah, psikopatologi ini adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari gangguan mental, perilaku, abnormal, dan penyebabnya. Psikopatologi membantu para profesional dalam memahami, mendiagnosis, dan menangani berbagai gangguan jiwa. Nah, di sini ada jenis-jenis gangguan dalam psikopatologi, yaitu yang pertama ada mood disorder. Apa sih mood disorder itu? Contohnya seperti depresi, bipolar. Lalu yang kedua ada anxiety disorder, yaitu contohnya fobia, gangguan panik, OCD. Nah, yang ketiga ada psychotic disorder, yaitu contohnya skizofrenia. Dan yang terakhir ada personality disorder, contohnya borderline sama antisosial. Nah, di sini ada tujuan psikopatologi, yaitu mengidentifikasi gejala awal gangguan mental, memberi diagnosis yang tepat, menentukan terapi atau intervensi yang sesuai. Psikopatologi menjadi dasar penting dalam penanganan kesehatan jiwa secara ilmiah dan terukur. Nah, yang kelima ada penanganan dan dukungan. Nah, jadi di sini ada pencegahan dan intervensi dini sangat penting agar gangguan psikologis tidak semakin parah. Ini dapat dilakukan melalui yang pertama ada edukasi tentang pentingnya kesehatan mental. Yang kedua ada komunikasi terbuka dengan keluarga dan teman. Dan yang terakhir ada deteksi gejala sejak awal. Lalu selanjutnya ada pendekatan penanganan, yaitu ada psikoterapi. Nah, psikoterapi itu apa sih? Nah, contohnya itu seperti CBT, yaitu Cognitive Behavioral Therapy, terapi bicara. Nah, yang kedua ada farmakoterapi, yaitu contohnya obat-obatan dari psikiater bila dibutuhkan. Dan yang terakhir ada dukungan sosial, yaitu lingkungan yang suportif sangat membantu proses pemulihan. Nah, di sini tuh ada juga peran keluarga dan lingkungan, karena itu sangat penting banget ya.
Nah, itu ada memberi dukungan tanpa menghakimi, menjadi tempat yang aman untuk bercerita, mendorong individu mencari bantuan profesional. Nah, berikut penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Mohon dimaafkan ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.